Tahun 1965, Indonesia berada di ambang perpecahan. Di tengah kekacauan itu, satu nama mencuat, Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Bersama pasukan elit RPKAD, ia menjadi ujung tombak penumpasan G30S. Bagi banyak orang, ia pahlawan penyelamat bangsa. Namun sejarah tak pernah hitam putih. Hingga wafat pada 9 November 1989, Sarwo Edi tetap menjadi sosok yang memicu perdebatan. Pahlawan bagi sebagian, simbol kekerasan negara bagi yang lain. Dalam peristiwa itu, Sarwo Edi memberi momentum bagi Jenderal Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Namun setelah peran besarnya, ia justru tersingkir dari lingkaran inti Orde Baru. Dalam sebuah fragmen catatan sejarah disebutkan, peristiwa 30 September 1965 adalah kesalahan kolektif semua pihak di garis depan perebutan kekuasaan kala itu. Dari Soekarno, Soeharto, Aidit, hingga para jenderal, semua memiliki andil dalam tragedi berdarah yang menelan ratusan ribu nyawa. Peristiwa 30 September 1965 menjadi salah satu tragedi politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Dalam semalam, 6 jenderal, 2 perwira menengah, dan 1 perwira pertama tewas. Setelahnya kekerasan massal merebak. Perkiraan jumlah korban bervariasi dari 1,5 juta hingga lebih dari 2 juta jiwa. Akar konflik sesungguhnya sudah tumbuh lama. Sejak awal 1960-an, PKI tampil agresif dengan aksi sepihak, termasuk perampasan tanah oleh BTI dan pemuda rakyat. Memori tentang pemberontakan Madiun 1948 masih membekas. Ketegangan ini ibarat bara yang menunggu pemicu. Pemicu itu datang lewat publikasi dramatis tentang kekejaman G30S di Lubang Buaya. Kampanye besar-besaran oleh perwira penerangan Angkatan Darat membakar amarah publik. Gelombang kekerasan pun menyapu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sumatera. Brigjen Sunardi DM, salah satu penggeraknya, mengakui kampanye itu disengaja untuk membangkitkan perlawanan rakyat. Namun apakah benar rakyat sekadar melawan atau justru terlibat dalam pembantaian? Pertanyaan ini terus menghantui sejarah. Kolonel Sarwo Edi dan pasukannya baru bergerak ke Jawa Tengah pada pertengahan Oktober 1965. Sebelum mereka datang, ribuan orang telah menjadi korban bentrokan antara PKI dan kelompok anti-PKI. Di banyak daerah, kekerasan berlangsung brutal, seringkali tanpa verifikasi. Banyak korban bukan anggota PKI. Menurut Letjen Sintong Panjaitan, yang ikut dalam sebagian operasi, RPKAD tidak melakukan pembunuhan, bahkan berusaha menghentikan kekerasan massa. Namun tuduhan sebaliknya juga muncul, apalagi karena kehadiran RPKAD sering diikuti ledakan kekerasan yang lebih besar. Ketika RPKAD tiba, Jawa Tengah sedang bergejolak. Para pimpinan PKI setempat memobilisasi massa bersenjata. Spanduk provokatif berkibar, jadikan Solo kuburan bagi RPKAD. PKI percaya mereka bisa bertahan dengan dukungan divisi Diponegoro yang sebagian besar perwiranya terpengaruh PKI. Namun harapan itu segera runtuh. G30S gagal total. PKI tercerai-berai. Ironisnya, setelah situasi berbalik, banyak perwira yang sebelumnya mendukung PKI justru menjadi pelaku pembasmian, bahkan lebih kejam dari yang lain. Persoalan ini mempertegas bahwa kekerasan 1965 bukan sekadar pertempuran ideologi, melainkan juga ajang balas dendam, perebutan pengaruh, dan pelunasan konflik lama. Di Jawa Timur situasinya tak kalah rumit. PKI memiliki pengaruh kuat di akar rumput dan sebagian batalion divisi Brawijaya. Setelah mendengar kegagalan G30S di Jakarta, pimpinan PKI Jawa Timur berusaha bertahan lewat siaran di RRI Surabaya, bahkan membentuk Dewan Revolusi Daerah. Namun mereka tak mampu melawan gelombang balik. Banser NU dengan dukungan sebagian Brawijaya melancarkan serangan. Ribuan orang tewas. RPKAD sendiri hanya mengirim beberapa perwira muda.
seperti Faisal Tanjung, yang diperbantukan dengan menyamar sebagai pasukan Brawijaya. Di tengah kekacauan ini, intrik antar angkatan menambah keruh keadaan. RPK AD bersitegang dengan Korps Komando KKO Angkatan Laut yang merasa pasukan darat ikut memicu kekerasan. Anggota KKO bahkan turun ke desa-desa, membalas kematian keluarga mereka yang menjadi korban konflik. Di Jawa Barat, ceritanya lain. Kekerasan besar-besaran tidak terjadi. PKI tak punya basis kuat di pedalaman Sunda. Kelompok Darul Islam TII sudah menyingkirkan simpatisan komunis jauh sebelum 1965. Panglima Kodam Siliwangi, Ibrahim Aji, meski anti PKI, menolak pembantaian. Bahkan saat HR Darsono naik menggantikannya dan mendukung kesatuan aksi anti Soekarno, Jawa Barat tetap relatif terkendali. Namun ketegangan politik meningkat. Bandung menjadi pusat gelombang mahasiswa yang menuntut Soekarno turun. Soekarno melawan lewat pembentukan Barisan Soekarno. Bentrokan pun pecah. Pada 19 Agustus 1966, massa menyerbu gedung kami di Jalan Lembong. Julius Usman, mahasiswa Universitas Parayangan, tewas. Brigjen Sarwo Edi datang ke ITB, memberi peringatan keras. Jika kelompok bersenjata tak tunduk, RPK AD siap turun tangan. Berapa banyak korban? Hingga kini, tak ada angka pasti. Ada yang menyebut 0,5 juta, ada yang meyakini lebih dari 2 juta. Sarwo Edi pernah menyebut angka 3 juta, dan ia tidak pernah menarik ucapannya. Konon, ia menyimpan catatan pribadi tentang operasi itu, tetapi naskah itu hilang. Misteri ini menambah lapisan gelap dalam sejarah 1965. Selain korban jiwa, ada puluhan ribu tahanan politik. Sebagian besar dibuang ke Pulau Buru. Salah tangkap kerap terjadi. Tuduhan PKI disalahgunakan untuk dendam pribadi. Konon, ada cerita seorang pejabat menjebloskan jaksa tinggi hanya untuk merebut istrinya. Apakah Sarwo Edi menyesal? Sulit dipastikan. Dalam sebuah pertemuan dengan Ilham Aidit, putra DN Aidit, ia pernah berkata lirih, "Waktu itu tugas negara dibebankan kepada saya, dan saya yakin yang saya lakukan benar. Tapi belasan tahun kemudian, saya pikir apa yang dilakukan negara ketika itu keliru." Namun di depan publik, ia tetap keras. PKI sewaktu-waktu bisa muncul lagi bila situasi memungkinkan. Kita harus waspada. Keraguannya lebih terlihat pada sikap terhadap Soeharto. Ia mengkritik keterlambatan tindakan pada malam 30 September, yang membuat Ahmad Yani, atasan yang ia hormati, tewas. Ia juga menyinggung bahwa narasi resmi Orde Baru mengandung bagian artifisial, meski tak pernah diungkapkan. Semua kisah berlalu adalah pelajaran dari sebuah tragedi. Sejarah 1965 adalah sejarah dendam berlapis. Dendam pertama meledak karena Soekarno gagal mengambil langkah tegas terhadap PKI. Dendam kedua lahir akibat kebijakan Orde Baru yang mengedepankan pendekatan militer dan stigmatisasi panjang terhadap ex-PKI. Peringatan cendekiawan agar penyelesaian dilakukan secara adil diabaikan. Hasilnya, luka yang diwariskan antar generasi. Pada akhirnya, persoalan bukan membela Sarwo Edi atau menuduh pihak lain. Yang penting adalah menelusuri kebenaran tanpa bias. Sebab sejarah bukan untuk membakar dendam, melainkan memberi pelajaran. Luka masa lalu tidak boleh diwariskan. Kita harus memahaminya agar bangsa ini tidak jatuh ke jurang yang sama. Peristiwa 1965 menempatkan Sarwo Edi Wibowo pada titik krusial dalam sejarah Indonesia, sebuah persimpangan di mana darah dan kekuasaan bertemu. Sebagai komandan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, pasukan elit yang kini dikenal sebagai Kopassus, ia menjadi ujung tombak operasi militer setelah pecahnya gerakan 30 September, G30S, yang menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat. Atas perintah Mayor Jenderal Soeharto,
Sarwo Edi memimpin operasi strategis untuk menguasai objek vital yang dikuasai kelompok Gerakan 30 September, seperti Radio Republik Indonesia, RRI, dan kantor telekomunikasi. Malam 1 Oktober 1965, pasukannya berhasil merebut kedua lokasi tersebut. Dini hari berikutnya, Sarwo Edi memimpin penguasaan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, basis utama pasukan G30S. Setelah perlawanan singkat, pangkalan ini berhasil direbut pukul 6 pagi, menandai titik balik operasi di Jakarta. Namun perjalanan Sarwo Edi tidak berhenti di ibu kota. Ketika situasi Jakarta mulai terkendali, ia menerima perintah untuk melanjutkan operasi ke daerah-daerah yang dianggap basis pendukung G30S dan PKI. Pada 18 Oktober, RPKAD bergerak ke Semarang, lalu Surakarta, Boyolali, hingga Jawa Timur. Sarwo Edi bukan hanya memimpin penangkapan, tetapi juga melatih kelompok sipil anti-PKI, termasuk pemuda Nahdlatul Ulama, NU, agar dapat melakukan pengamanan sendiri. Disinilah persimpangan itu semakin jelas. Di satu sisi, langkah-langkahnya dianggap menyelamatkan negara dari ancaman kudeta komunis. Di sisi lain, operasi ini memicu gelombang kekerasan besar-besaran di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Berbagai laporan internasional memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan ribu. Bahkan ada yang menyebut hingga 2 juta jiwa. Hingga kini, angka pastinya masih diperdebatkan. Sarwo Edi tetap tercatat sebagai sosok yang menentukan arah sejarah Indonesia modern. Seorang prajurit yang berdiri di garis batas antara penyelamatan bangsa dan tragedi kemanusiaan. Di persimpangan darah dan kekuasaan itulah namanya melekat dalam kontroversi yang belum sepenuhnya reda hingga kini. Siapa Sarwo Edi Wibowo? Sarwo Edi Wibowo adalah salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Namanya lekat dengan peristiwa G30S PKI dan operasi militer besar yang mengikutinya. Selain dikenal sebagai perwira Angkatan Darat, ia juga merupakan ayah Kristiani Herrawati, ibu negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Pramono Edi Wibowo, mantan Kepala Staf TNI AD. Karier militernya mencakup posisi strategis, mulai dari Komandan RPKAD, pasukan elit yang kini menjadi Kopassus, hingga jabatan sipil seperti Ketua BP7 Pusat dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Ia juga pernah menjabat Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI. Sarwo Edi lahir pada 25 Juli 1927 di Pangenjuru, Purworejo, Jawa Tengah, dari keluarga pegawai negeri kolonial Belanda. Awalnya ia diberi nama Edi, namun karena sering sakit-sakitan, namanya diubah menjadi Sarwo Edi sesuai tradisi Jawa agar lebih sehat. Setelah menikah, ia menambahkan nama Wibowo dengan harapan membawa kewibawaan. Meski berdarah bangsawan, ia tumbuh sederhana dan dekat dengan anak-anak desa. Sejak kecil ia belajar silat dan ketika remaja mengagumi disiplin militer Jepang yang kala itu berhasil mengalahkan sekutu di Asia. Tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Sarwo Edi bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air. Namun harapannya pupus karena tugas mereka lebih banyak bersifat administratif, seperti membersihkan markas dan merapikan tempat tidur perwira Jepang. Bahkan saat latihan, mereka hanya menggunakan senjata kayu. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dengan BKR, Cikal Bakal TNI. Meski batalion yang ia bentuk gagal, kariernya berlanjut berkat ajakan sahabatnya, Ahmad Yani, yang mengajak Sarwo Edi masuk batalion di Magelang. Dari sinilah karier militernya berkembang. Sarwo Edi meniti karier dari level batalion hingga menjadi komandan pasukan elit. Beberapa posisi penting yang pernah ia pegang antara lain Komandan Batalion Divisi Diponegoro 1945 sampai 1951, Komandan Resimen Divisi Diponegoro
sampai 1953. Wakil Komandan Resimen Akademi Militer Nasional 1959 sampai 1961. Kepala Staf RPK 1962 sampai 1964. Komandan RPK AD 1964 sampai 1967. Penunjukan sebagai Komandan RPK AD merupakan kepercayaan langsung dari Ahmad Yani yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Di bawah komandonya, RPK-AD berkembang menjadi pasukan elit yang kelak dikenal sebagai Kopassus. Tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang peristiwa G30S yang menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat, termasuk Ahmad Yani. Saat itu, Sarwo Edi berada di markas RPK-AD di Cijantung. Setelah menerima laporan, ia memilih berpihak kepada Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih komando untuk menstabilkan situasi. Brigadir Jenderal Sabur sempat mengajaknya mendukung G30S, tetapi ia menolak. Siang harinya, Sarwo Edi memimpin perebutan RRI dan Pusat Telekomunikasi tanpa perlawanan berarti. Dini hari 2 Oktober, RPK-AD menyerbu Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang dijadikan basis pendukung G30S dan berhasil menguasainya. Pada 4 Oktober, Sarwo Edi memimpin penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya. Peristiwa yang semakin menguatkan tuduhan bahwa PKI berada di balik kudeta. Setelah Jakarta dinyatakan aman, Sarwo Edi memimpin operasi penumpasan PKI di Jawa Tengah, Bali, dan sebagian Sumatera. Operasi ini kemudian memicu pembantaian massal dengan jumlah korban yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Berbagai estimasi menyebut angka antara 60.000 hingga 1 juta orang. Sarwo Edi sendiri pernah menyebut angka 3 juta sebelum wafat. Peran Sarwo Edi dalam operasi ini menempatkannya sebagai figur kontroversial, dipuji sebagai penyelamat negara oleh sebagian pihak, tetapi juga dikritik karena dampak kemanusiaannya yang besar. Tahun 1967, Sarwo Edi ditugaskan sebagai Panglima Kodam II Bukit Barisan, lalu dipindahkan ke Irian Barat sebagai Panglima Kodam 17 Cenderawasih. Ia juga berperan dalam penentuan pendapat rakyat, PEPRA, yang mengukuhkan Irian Barat ke dalam NKRI. Kariernya kemudian lebih banyak di bidang diplomasi dan pendidikan militer, termasuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan dan Gubernur Akabri. Namun hubungannya dengan Soeharto perlahan merenggang karena perbedaan pandangan mengenai dui fungsi ABRI. Sarwo Edi menikah dengan Sunarti Sri Hadiah dan dikaruniai 7 anak. Ia meninggal pada 9 November 1989 dalam usia 62 tahun dan dimakamkan di Purworejo. Selamat jalan perwira.